Aidan Damaris memiliki tekad yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan bagaimana orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun tidak pernah berbicara banyak tentang keinginan mereka, Aidan tahu betul bahwa mereka ingin melihatnya sukses. Keberhasilan Aidan di sekolah menengah membuka jalan bagi kesempatan yang lebih besar. Beasiswa kuliah di universitas terkemuka menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan harapan dan tantangan. Namun, begitu tiba di ibu kota, Aidan merasakan perbedaan yang sangat besar. Di tengah gemerlapnya kota besar, Aidan merasa seperti seekor ikan kecil yang terjebak di lautan yang luas. Teman-teman kuliah yang ia temui tampak jauh lebih cerdas, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia. Di tengah-tengah mereka, Aidan merasa dirinya tidak cukup berbakat. Setiap kali mengikuti ujian, ia merasa bahwa tidak ada yang membedakannya dari yang lainnya. Meski ia sudah belajar keras, selalu ada rasa takut bahwa usaha yang ia lakukan tidak akan pernah cukup. Pada saat itulah Aidan mulai merasakan beban dari ekspektasi yang tinggi. Bukan hanya dari orang tuanya yang selalu berharap banyak padanya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dia ingin membuktikan bahwa meski datang dari keluarga sederhana, ia mampu berprestasi lebih baik dari banyak orang. Setiap kali gagal atau mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, Aidan merasa sangat terpuruk. Namun, ayahnya, seorang pria yang selalu berusaha menunjukkan keteguhan dalam hidup, pernah berkata, "Aidan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya bagian dari proses. Jangan pernah takut gagal, karena dari kegagalanlah kamu akan belajar untuk bangkit." Pada awalnya, Aidan merasa kata-kata itu hanya sekadar menghibur saja, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai meresapi makna dari kata-kata tersebut. Meskipun ia merasa kesepian dan tertekan di dunia baru ini, Aidan mencoba untuk terus bertahan. Setiap kali kegagalan datang, ia menatapnya dengan keyakinan baru. Setelah 2 tahun berjalan di universitas, Aidan akhirnya mendapatkan kesempatan magang di sebuah perusahaan konsultan besar yang sangat bergengsi. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Peluang emas untuk menunjukkan kemampuannya dan meraih masa depan yang cerah. Kesempatan magang ini bukan hanya soal pengalaman kerja, tetapi juga sebagai batu loncatan untuk meraih pekerjaan tetap setelah lulus. Itu adalah langkah pertama yang sangat besar menuju kesuksesan yang selalu ia impikan. Namun, realitas magang jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Pekerjaan yang diberikan jauh lebih rumit dari yang ia perkirakan, dan ada banyak ekspektasi yang harus ia penuhi dalam waktu yang sangat singkat. Rekan-rekannya di magang adalah orang-orang yang tampaknya sudah berpengalaman dan lebih tahu banyak tentang dunia kerja. Aidan merasa tertinggal dan seringkali merasa dirinya tidak cukup pintar untuk bisa bersaing. Ditambah lagi, tekanan untuk membuktikan dirinya semakin besar, dan hari-harinya dipenuhi dengan rasa cemas dan keraguan. Pada suatu hari, Aidan diberi kesempatan untuk melakukan presentasi di hadapan klien yang sangat penting. Ia bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya, tetapi ketika waktunya tiba, presentasi itu berantakan. Beberapa data yang ia sajikan ternyata salah, dan argumentasinya pun tidak meyakinkan. Klien tersebut tidak terlihat puas, dan Aidan tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Setelah presentasi selesai, rekan-rekannya menatapnya dengan tatapan kecewa, dan Aidan merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Malam itu, Aidan pulang ke rumahnya, merasa sangat terpuruk. Ia mengingat kembali kata-kata ayahnya yang selalu mengingatkan untuk tidak takut gagal. Tetapi bagaimana bisa ia tidak merasa takut ketika kegagalan yang begitu besar menimpanya? Ia merasa tidak ada jalan keluar, dan dunia yang telah ia impikan seolah-olah sudah berakhir. Namun, meskipun kecewa, Aidan tidak menyerah. Ia mengambil langkah besar. Ia menghubungi mentornya di perusahaan, seorang eksekutif yang sangat dihormati, dan meminta kesempatan untuk berbicara. Dalam percakapan mereka, Aidan mengungkapkan perasaan frustasinya dan kesalahan yang ia buat. Sang mentor mendengarkan dengan seksama dan kemudian memberikan nasihat berharga. "Kamu tahu, Aidan, kegagalan adalah bagian dari proses. Apa yang penting adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahanmu dan mencoba untuk memperbaikinya.
Tidak ada yang langsung sukses. Kita semua pernah jatuh dan bangkit lagi. Dengan nasihat itu, Aidan merasa seolah-olah ada sedikit cahaya yang muncul di tengah kegelapan hatinya. Ia mulai menyusun rencana untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan mencari cara agar tidak terulang di masa depan. Meski merasa takut akan penilaian orang lain, Aidan belajar untuk terus maju, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki diri. Dalam beberapa minggu berikutnya, ia akhirnya berhasil memperbaiki reputasinya di perusahaan dan memperoleh proyek-proyek besar yang sebelumnya tidak terbayangkan. Setelah Aidan menyelesaikan magangnya dan mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan konsultan tersebut, ia merasa hidupnya mulai berada di jalur yang benar. Ia bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan berbagai proyek penting. Namun, semakin ia sukses, semakin besar juga tekanan yang ia rasakan. Pekerjaan yang tak pernah berhenti dan tuntutan dari atasan membuat Aidan merasa semakin tertekan. Suatu hari, perusahaan tempat Aidan bekerja mengalami krisis yang tak terduga. Salah satu klien terbesar mereka, yang telah menjadi mitra jangka panjang, memutuskan untuk menghentikan kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut. Klien itu merasa tidak puas dengan hasil yang diberikan, dan Aidan merasa sangat terlibat dalam proyek tersebut. Beberapa keputusan yang ia buat ternyata tidak berjalan sesuai harapan, dan kegagalan ini mengancam reputasi seluruh tim. Aidan merasa sangat bertanggung jawab. Ia merasa ini adalah kesalahan pribadinya, dan seluruh perusahaan akan merasakan dampaknya. Pada malam yang penuh kecemasan itu, Aidan kembali teringat kata-kata ayahnya, "Jangan takut gagal." Karena kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Namun kali ini, Aidan tidak merasa yakin. Ia merasa kesalahan ini terlalu besar untuk diperbaiki. Keesokan harinya, Aidan menemui timnya dan bersama-sama mereka menganalisis kesalahan yang terjadi. Dengan bantuan timnya, Aidan akhirnya mampu menemukan solusi dan menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak hanya belajar untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga untuk menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari semuanya. Dengan sikap yang lebih tenang dan percaya diri, Aidan akhirnya berhasil mendapatkan kembali kepercayaan klien tersebut. Meskipun situasi masih penuh tantangan, Aidan belajar untuk menghadapi kegagalan dengan keberanian dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tahun setelah mendapatkan pekerjaannya di perusahaan konsultan, Aidan merasa bahwa ia telah mencapai titik tertinggi dalam karirnya. Namun, di balik kesuksesannya, ia merasa ada kekosongan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan banyak aspek penting dalam hidupnya, seperti hubungan dengan orang-orang yang ia cintai dan waktu untuk dirinya sendiri. Terlalu fokus pada pekerjaan, Aidan merasa bahwa hidupnya telah kehilangan keseimbangan. Ia mulai mempertanyakan, apakah sukses yang telah ia raih benar-benar membuatnya bahagia? Apakah pencapaian yang ia kejar seiring dengan kebahagiaan sejati? Ia merasa seperti sedang berlari mengejar sesuatu yang terus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Aidan memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan dan memulai usaha sendiri. Ini adalah keputusan yang penuh risiko, tetapi ia merasa bahwa inilah waktunya untuk mengambil kendali atas hidupnya dan mengejar impian yang lebih pribadi. Seiring berjalannya waktu, Aidan membangun bisnis konsultasi yang sukses. Namun kali ini ia lebih fokus pada keseimbangan hidup, menghabiskan waktu dengan keluarga, menikmati momen-momen sederhana, dan berani mengambil langkah-langkah berani meskipun ada kemungkinan gagal. Aidan akhirnya memahami bahwa kegagalan adalah batu loncatan yang membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Kini, ia tidak lagi takut gagal, karena kegagalan hanya sebuah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang sesungguhnya.